Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada materi perkuliahan ini kita akan mempelajari berkaitan dengan pentingnya prinsip-prinsip kemanusiaan dalam pendidikan. Nah, ini dikaji dari sudut pandang ilmiah dan filosofis. Seperti apa sih pentingnya prinsip-prinsip kemanusiaan dalam pendidikan? Nah, ini berbagai pandangan ilmiah dan filosofis berkaitan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Yang pertama adalah kita nanti akan mempelajari tentang filsafat. Yang kedua, kita akan mempelajari antropologi fisik dan budaya. Yang ketiga, kita akan mempelajari sosiologi. Dan yang keempat, kita akan mempelajari psikologi. Yang kelima, kita akan mempelajari politik. Dan yang terakhir, yang keenam, kita akan mempelajari atau sudut pandang ekonomi. Berkaitan dengan prinsip yang pertama, yaitu filsafat. Pengertiannya atau definisinya, filsafat itu adalah studi asal-usul ilmu pengetahuan atau induknya segala ilmu. Nah, atau ilmu untuk berpikir tentang sesuatu. Nah, jika kita dalam hidupnya selalu menggunakan ilmu filsafat, maka kita dalam melakukan sesuatu harus selalu berpikir. Nah, berbeda dengan hewan. Dia dalam melakukan sesuatu itu menggunakan instingnya. Filsafat itu dari kata philos dan logos. Philos adalah cinta, logos adalah kebijaksanaan. Nah, kalau kita mempelajari filsafat, kita akan menjadi bijaksana karena kita selalu memikirkan sesuatu itu apa baik buruknya, harus dilakukan tidaknya. Nah, ini berkaitan dengan kebijaksanaan. Maka kalau kita selalu berpikir tentang filsafat, kemungkinan kita akan menjadi lebih dewasa dan juga bijaksana. Nah, berkaitan dengan karakteristik, manusia itu adalah makhluk yang selalu berpikir. Nah, tentang sesuatu, apa yang mau dilakukan, itu biasanya dipikirkan matang-matang agar yang dilakukan atau tujuannya itu bisa tercapai. Nah, ini tadi bedanya manusia dan hewan adalah kalau hewan menggunakan instingnya, kalau manusia menggunakan akalnya untuk berpikir. Nah, berkaitan dengan filsafat secara garis besarnya atau secara unsur-unsurnya, nah ini bisa dibagi tiga, ada ontologi, epistemologi, aksiologi. Nah, ontologi itu apa? Ontologi itu berkaitan dengan bendanya, berkaitan dengan apa yang akan kita misalnya pelajari atau apa yang akan kita ketahui. Nah, di sini contohnya adalah bendanya air. Nah, epistemologi, cara mengetahui atau bagaimana itu air apa tidaknya. Oh, ternyata dipegang. Nah, dirasakan. Oh, air itu kalau dipegang dia akan lepas. Nah, beda. Nanti juga kalau misalnya bendanya atau objeknya adalah tanah. Tanah itu cara mengetahuinya bagaimana? Kalau dipegang, nah dia tidak akan lepas. Nah, dan banyak lagi. Berkaitan dengan aksiologi itu berkaitan dengan kebermanfaatan atau nilai guna. Nah, misalnya tadi air. Air itu gunanya untuk apa sih? Nah, air gunanya adalah untuk mengobati kehausan. Nah, ini bisa diterapkan atau objeknya bisa berbeda-beda. Nah, tidak hanya air, tidak hanya tanah. Misalnya kalau kita contohkan dalam hal pendidikan atau ontologinya atau bendanya atau apa yang kita akan renungkan atau apa yang kita ingin pikirkan. Misalnya pendidikan.
Ontologinya berkaitan dengan pendidikan. Epistemologi, bagaimana cara mengetahui pendidikan. Pendidikan yang baik itu seperti apa sih? Apakah harus sekolah? Apakah sekolahnya dengan kurikulum yang bagaimana? Nah, ini adalah cara-caranya berkaitan dengan pendidikan. Nah, kita mempelajari lagi berkaitan dengan aksiologinya. Kebermanfaatan sekolah itu untuk apa sih? Nilai gunanya itu untuk apa? Nah, ini nanti akan kita pelajari berkaitan dengan pengertian pendidikan di bab selanjutnya. Oke, selanjutnya berkaitan dengan implikasi dalam praktek pendidikan berkaitan dengan prinsip filsafat. Prinsip filsafat itu intinya adalah cara untuk berpikir. Nah, berpikir untuk apa? Ya, untuk mengetahui, melakukan, dan mengetahui kegunaan dari pendidikan yang dilakukan oleh manusia. Nah, ini jika kita selalu menggunakan filsafat, maka tidak menutup kemungkinan atau dimungkinkan pendidikan kita akan semakin lebih baik lagi dan semakin baik lagi karena kita selalu memikirkannya untuk ke arah yang lebih baik. Nah, kalau kita akan lebih mengkaji dalam lagi berkaitan dengan filsafat, nah kita bisa mempelajari filsafat pendidikan. Oke, itu berkaitan dengan prinsip yang pertama. Sekarang kita membahas prinsip yang kedua, yaitu prinsip antropologi fisik dan budaya. Apa sih antropologi itu? Nah, menurut Bell tahun 77, antropologi adalah studi asal-usul, perkembangan, karakteristik jenis spesies manusia atau studi ras manusia. Nah, antropologi ini berkaitan dengan perilaku manusia. Nah, kalau kita kaitkan dengan budayanya ya berkaitan dengan perilaku manusia, berkaitan dengan budaya yang dialaminya. Nah, berkaitan dengan karakteristiknya, nah ini manusia adalah Homo sapiens. Nah, ini kalau kalian masih ingat pelajaran sejarah di SMA ya, manusia adalah Homo sapiens. Homo sapiens itu apa ciri-cirinya? Nah, di sini puncak evolusi organik dari makhluk hidup atau dikatakan makhluk yang paling cerdas. Nah, ini kalau ada makhluk yang paling cerdas berarti yang terbayang adalah berkaitan dengan otak. Nah, tadi otak itu perlu dikembangkan atau perlu belajar. Di sini, manusia adalah organisme sosio-budaya yang diperoleh melalui proses belajar berkelompok. Nah, berkaitan dengan budaya, berkaitan dengan proses belajar. Nah, implikasinya dalam praktek pendidikan apa? Nah, ternyata manusia itu keharusan dalam pendidikan, butuh untuk dididik atau mengalami pendidikan. Karena tadi ada Homo sapiens adalah makhluk yang dikatakan cerdas. Cerdas itu mempunyai otak, berarti otak itu harus selalu dikembangkan. Cara mengembangnya diantaranya adalah melalui pendidikan. Nah, yang kedua, pendidikan adalah enkulturasi. Nah, di sini enkulturasi adalah proses pemindahan budaya dari generasi ke generasi. Nah, akan tetapi jika budaya-budaya itu sudah terkontaminasi, nah, ini juga nanti budayanya juga akan berubah. Nah, jika kita ingin mempelajari berkaitan dengan antropologi fisik dan budaya ini, untuk mendalam lagi kita akan bisa mempelajari pada antropologi pendidikan. Ya, selanjutnya prinsip yang ketiga, kita akan mempelajari prinsip sosiologi. Nah, apa itu sosiologi? Sosiologi itu berkaitan dengan ilmu tentang seni untuk berkawan, berkaitan dengan struktur sosial. Nah, ini berkaitan dengan sosiologi, terdiri dari kata sosios dan logos. Nah, berkaitan dengan karakteristiknya,
manusia adalah animal sosial atau binatang yang hidup bermasyarakat. Nah, semua manusia itu pasti akan bermasyarakat, tidak ada manusia yang hidupnya sendiri. Nah, untuk itu prinsip sosiologi ini digunakan adalah agar bagaimana kita di dalam sebuah kelompok, bagaimana kita membangun sebuah sistem, bagaimana kita berinteraksi. Nah, adanya sosiologi ini adalah ilmu bagaimana kita menjadi kelompok yang baik, menjadi kelompok yang rukun dengan yang lainnya. Bagaimana kita berinteraksi yang baik. Nah, di dalam pendidikan berkaitan dengan interaksi, ya adanya bagaimana kita berinteraksi antara guru dengan guru, guru dengan murid, atau guru dengan orang tua, dan lain sebagainya. Implikasi dalam praktek pendidikannya apa? Nah, ini masyarakat sebagai ekologi tempat berlangsungnya pendidikan. Nah, yang kedua, masyarakat sebagai sosialisasi atau proses menjadi anggota masyarakat yang diharapkan. Nah, kalau kita ingin mengaji lebih dalam lagi, kita mempelajari mata kuliah atau kita mencari buku tentang sosiologi pendidikan. Oke, teori selanjutnya berkaitan dengan prinsip psikologi. Nah, apa itu psikologi? Menurut Marquez, psikologi adalah studi tentang tingkah laku individu dalam keseluruhan ruang hidupnya. Nah, berbicara psikologi adalah berbicara tingkah laku individu. Nah, dengan mempelajari psikologi, nanti kita juga akan mengetahui, oh si anak A, B, C, itu ternyata tingkah lakunya itu berbeda. Nah, ini disebabkan oleh apa? Nah, ini berkaitan dengan psikologi. Nah, karakteristik manusia adalah individu yang suka belajar. Maka kita dengan melakukan prinsip psikologi ini, kita akan mengetahui, oh ternyata manusia itu makhluk yang suka belajar. Nah, akan tetapi misalnya di dalam lapangan, kalau ada manusia ternyata dia malas untuk belajar. Nah, ini apa penyebabnya? Nah, kemungkinan situasinya tidak mendukung, kemungkinan manusia itu atau peserta didik itu dalam belajarnya ini tidak sesuai dengan kebutuhannya. Nah, banyak sekali, nanti bisa dipelajari lebih lagi pada psikologi pendidikan. Nah, implikasi dalam praktek pendidikan apa? Yaitu proses pembelajaran disesuaikan dengan tingkah laku manusia untuk pengembangan hidupnya, untuk hidup yang berkualitas. Maka kalau kita melakukan pembelajaran ya disesuaikan dengan tingkah laku manusia, kita harus memanusiakan manusia, humaniora. Nah, kalau kita bisa memperlakukan manusia, nah maka manusia itu juga akan senang. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari prinsip politik. Nah, politik adalah studi tentang pemerintahan negara. Ini menurut Brum. Nah, tapi politik juga ada yang mengatakan itu terdiri dari dua kata, poli itu banyak, tik itu taktik atau strategi. Nah, banyak taktik, banyak strateginya. Nah, di sini karakteristiknya manusia sebagai animal politikon. Nah, ini pendapatnya Aristoteles. Nah, manusia adalah makhluk atau animal politik. Terus implikasinya apa dalam praktek pendidikan? Nah, konsep politik menjadi dasar penyelenggaraan pengelolaan pendidikan makronasional. Kalau kita mempelajari politik, nah nanti kita akan bisa mengelola atau bisa menyelenggarakan sebuah pendidikan secara makro, secara mikro, secara meso. Nah, kalau secara makro berarti secara nasional atau yang paling tinggi.
Nah, kalau meso itu yang di tengah. Nah, ini dalam tataran dinas pendidikan di misalnya kota atau kabupaten. Kalau secara mikro itu berarti dalam tatanan di level sekolah atau yang menjabat adalah kepala sekolah. Terus selanjutnya sivilisasi, yaitu proses menjadi warga negara yang diharapkan atau menjadi warga negara yang baik. Nah, ini adanya politik, adanya prinsip politik ini, maka muncullah tokoh-tokoh pendidikan. Nah, ini kalau juga bisa mendalaminya, nah, coba cari buku di pendidikan politik. Nah, diharapkan prinsip-prinsip politik ini kita nantinya sebagai seorang guru harus bisa mengelola, bisa menyelenggarakan sebuah pendidikan. Nah, seperti tokoh-tokoh pendidikan yang kita ketahui, ada Ki Hajar Dewantoro, ada Hasyim Asy'ari, ada Muhammad Syafi'i. Nah, itu karena dia memiliki prinsip-prinsip politik sehingga dia bisa menyelenggarakan atau dia bisa memunculkan tentang pendidikan yang baru. Nah, begitu juga dengan kalian, kalau bisa dengan mempunyai prinsip politik ini, kalian paling tidak mempunyai misalnya komunitas belajar, atau nanti di desa atau di kampung kalian mendirikan sebuah sebuah kursus atau sebuah komunitas pembelajaran. Nantinya kalau bisa berkembang menjadi lebih besar lagi, bisa menjadi sekolah. Oke, selanjutnya berkaitan dengan prinsip ekonomi. Nah, ekonomi itu apa? Menurut Winardi 89, ekonomi adalah studi tentang upaya memperoleh kemakmuran material manusia. Nah, kalau kita ketahui ya, berkaitan dengan ekonomi itu untung rugi. Berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan kesenangan, ingin melakukan sesuatu yang senang, yang bahagia, tapi tidak mau susah. Nah, atau susahnya sedikit. Nah, berkaitan dengan karakteristiknya, yang namanya ekonomi itu pasti ada produksi, konsumsi, distribusi, pertumbuhan sepanjang waktu. Nah, jika kita menganut pemikiran prinsip ekonomi, kalau kita sekolah atau kita kuliah, ya bagaimana kuliah kalian itu sebagai investasi kalian untuk masa depan kalian. Nah, di situ. Maka di sini implikasinya dalam praktek pendidikan adalah human investment atau penanaman modal sumber daya manusia untuk profesionalitas. Kalian kuliah, ya kalian untuk menjadi orang-orang yang profesional. Tetapi dalam perjalanannya ada kuliah, ada mahasiswa yang sukses, ada yang tidak sukses. Nah, itu semua tergantung human investment-nya seperti apa. Nah, maka proses pembelajaran harus menyadarkan agar individu bisa berguna setelah melakukan pendidikan, sehingga tidak menjadi pengangguran. Terus adanya prinsip-prinsip ekonomi ini, yaitu kita bisa mempelajari ekonomi pendidikan dan pembangunan pendidikan. Oke teman-teman, itu yang bisa kita pelajari berkaitan dengan pentingnya prinsip-prinsip kemanusiaan dalam pendidikan. Kalau kita sebagai seorang guru nantinya, berarti kita harus tahu prinsip-prinsip kemanusiaan dalam pendidikan itu apa saja. Nah, tadi sudah kita bahas, ada 6 prinsip-prinsip kemanusiaan dalam pendidikan. Oke, terima kasih. Itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.